Saya tadi sudah diperkenalkan ya, saya latar belakangnya sebenarnya adalah sastra Inggris ya, itu karena saya tidak lulus di jurusan lain, lulusnya sastra Inggris ya. Ini saya banyak belajar ya, menerima gitu ya, oh ya udahlah Allah meluluskan saya di sini, berarti saya akan dapat banyak pelajaran di sini. Itu ya, positif mindset ya, kemudian akhirnya saya juga mengambil, program diploma marketing ya, karena kenapa? Oh bahasanya udah bagus, berarti pekerjaan yang paling cocok apa tuh jualan lah, marketing seperti itu. Dan alhamdulillah orang tua saya tidak dalam pendidikan di rumah tidak mensyaratkan anak-anaknya harus IPA, malu IPS atau ini itu tidak gitu ya. Jadi ayah saya sejak kecil ketika kami SD itu sudah melatih entrepreneurship dan saya menyadarinya itu ketika sudah dewasa. Kita itu saya masih ingat waktu kelas 3 SD itu direbuskan jagung ya, jagung rebus, kemudian disuruh bawa ke sekolah suruh jualan ya. Kakak saya dibikinkan ibu saya kue apem waktu itu saya masih ingat banget disuruh ke sekolah dibawa jualan. Nah, jadi ini ketika kita pulang ke rumah nanti berapa lakunya, berapa uangnya gitu ya. Rata-rata kakak-kakak saya sukses ya, ada yang tidak laku. Biasanya yang tidak laku dibagi-bagi kepada teman-teman dan saya juga selalu paling cepat laku tapi uangnya habis ya. Kenapa? Nah, manajemen keuangannya belum diajarkan waktu itu. Nah, kenapa saya ingin menceritakan ini kepada ayah bunda karena kita posisinya sekarang dalam kondisi pandemi dan sekolahnya pindah ke rumah ya. Ibu bukan hanya sebagai guru aja tapi sebagai apa? Sebagai sekolah ya. Saya masih ingat dulu ketika ayah saya tuh senangnya geografi. Jadi kalau saya pelajaran-pelajaran lain, kata dia, kamu senang nggak ini? Senang, ya udah kita lihat peta aja. Jadi misalnya saya ada PR matematika atau apa, udah kamu senangnya belajar apa nih? Ya udah kita lihat peta. Jadi kami lihat peta, nggak ngerjain PR. Ini mohon maaf buat para guru ya, bukan berarti saya. Ini adalah, anggaplah ini adalah sebuah sudut pandang dari seorang orang tua, wali murid gitu ya. Dan ayah saya itu mengajarkan jangan kalau nggak suka ya jangan dipaksakan gitu. Karena kalau kamu paksaan kamu akan lambat di situ. Jadi kamu tuh saya dari dulu memang tidak terlalu suka menghitung ya matematika ya. Kalau kata bapak saya kamu akan lambat. Kalau belajar ini misalnya yang lain butuh sejam kamu bisa jadi 4 jam gitu. Coba kamu cari yang paling bagus, yang paling mudah, yang paling kamu suka. Maka yang paling saya suka adalah pelajaran bahasa Indonesia, kemudian geografi saya suka, kemudian IPA juga saya suka, dan satu lagi yang paling saya benci adalah seni ya. Seni itu saya selalu dapat nilai 5, kalau udah ada 6 udah bagus banget gitu waktu itu. Nah, jadi ini menjadi bekal kepada saya bahwa dimanapun saya berada, mau sastra Inggris kayak mau apa kayak nggak ada masalah, pasti ada manfaat di situ. Yang penting kita senang dan kita akan melejit. Anak-anak juga seperti itu. Kalau anaknya matematikanya susah, jangan dilesin matematika. Kenapa? Karena dia akan lambat dan itu jadi beban bagi anak-anak itu ayah bunda. Beban bagi dia, aduh berarti aku nih bodoh banget ya. Yang lain udah cepet-cepet, aku nih lama gitu. Kalau dia pinternya bahasa Indonesia, udah lesin dia menulis, leskan buat puisi, leskan yang lain-lain yang menunjuk memang kesenangannya dia gitu. Kalau anak-anak itu senang olahraga, leskan dia memanah, berkuda, berenang, senam, apa segala macam seperti itu. Jadi ayah bunda tidak bisa mencetak anak itu sempurna dalam segala hal karena nanti dia akan menjadi anak yang tangguh. Semua tangguh. Menghitung bisa dikit, menulis bisa dikit, ini bisa dikit, nggak ada yang menjadi ahli. Jadi di rumah sekarang adalah saatnya orang tua mengajarkan apa yang tidak bisa diajarkan di sekolah. Bebenah, nggak bisa kan diajarkan di sekolah, ajarkan dia berbenah, rapi-rapi. Cari YouTube, gimana nih cara merapikan lemari. Keren Bu, anak-anak pasti senang lihat di YouTube cara merapikan lemari. Kita sama-sama nih kita mau merapikan lemari. Cara merapikan piring lah, cek lagi memang akan dijumpai dan tidak bisa dihindari oleh anak-anak adalah pekerjaan rumah. Tapi banyak orang tua, saya perhatikan tetangga-tetangga saya juga banyak orang tua yang marah-marah akibat urusan pekerjaan rumah ini.
Anak yang nggak disiplin merapikan tempat tidur, nggak bisa menata sepatu gitu ya, malas nyuci piring gitu, ngambil nasi pada tumpah-tumpah ya, terus mau tidur nggak disiplin sikat gigi gitu. Ketika mau tidur pakai bajunya masih bau, yang bau keringat yang bermain tadi, itu adalah skill-skill yang kadang dilupakan oleh orang tua. Nah, itulah kalau menurut saya itulah yang menjadi perhatian utama seorang madrasatul ula itu ya, seorang pendidik di rumah itu. Jadi jangan Ibu meniru gaya guru matematika di sekolah mengerjakan LKS untuk anak Anda. Kenapa? Karena nggak akan sama. Anak-anak akan semakin mencintai gurunya dan menganggap orang tuanya kurang capable. Nah, jadi gimana? Ya kita belajar bersama. Mama nggak begitu. Ini matematika. Kita lihat ya. Kita lihat di YouTube caranya gimana gitu. Lihat videonya Bu Guru caranya bagaimana gitu. Jadi jangan paksakan juga ibu-ibu yang mengerjakan latihan anaknya supaya cepat selesai. Aduh, malas banget ini mah kalau nggak dibantuin nggak bakal selesai. Enggak. Ya kenapa? Karena ini pekerjaan kamu nak gitu. Sampai kapan kita bisa menghandle pekerjaan-pekerjaan anak-anak itu? Ketika mereka usia 20 tahun, mereka sudah bersaing di kehidupan, kita mungkin sudah tua gitu ya. Mungkin kita masih bisa support sampai mereka usia 30 tahun. Kalau kita sudah meninggal dunia terus siapa yang mau mensupport mereka? Maka mandirikan dari sekarang. Dimulai dari pekerjaan-pekerjaan sekolah yang sekarang semuanya hampir 100% di-handle oleh orang tua. Jadi itu adalah kisah yang selalu saya ingat ya, betapa orang tua kita zaman dulu itu adalah orang yang bijak. Walaupun mereka mungkin nggak sekolah, mereka sangat bijak. Mereka memahami apa yang dibutuhkan oleh anaknya, mereka memahami apa efek-efek dari pemaksaan yang dilakukan, mereka lebih mengutamakan kebahagiaan anak-anaknya dalam belajar. Nah, jadi akhirnya saya menjadi orang yang bahagia, selalu senyum. Kalau kata orang bahagia, nggak pernah sedih, bukan nggak pernah sedih, tapi saya bisa menerima keadaan. Jadi bisa menghadapi ujian yang ada di hadapan kita gitu. Seperti itu. Nah, itu ya ayah bunda ya pesan saya yang pertama, jadi jangan ngeluh-ngeluh. Jangan memaksakan harus sempurna seperti kata Bu Purna. Orang tua juga punya kewajiban yang lain menjaga kebahagiaan, keceriaan, kemerdekaan jiwa anak-anaknya seperti itu. Nah, satu hal lagi, jangan mengkritik guru di hadapan anak ya, atau memberi masukan kepada guru di hadapan anak. Hindari, karena kalau guru kalau guru di hadapan anak itu bukan begitu bahasanya. Karena kalau anak tidak menghormati guru, yang rugi itu orang tua. Karena guru tidak bisa memberi nasihat kepada anak itu, maka yang rugi siapa? Orang tua, gitu ya. Jadi kalau mau memberi masukan di WA misalnya, nggak boleh anak-anaknya itu ikutan baca atau pinjam HP kakaknya, nggak boleh. Seperti itu. Jadi ada adab, misalnya menggunakan handphone bersama. Nah, ini chat mama sama bu ini nggak boleh kamu buka ya, gitu. Seperti itu, nggak boleh. Yang tidak boleh ini. Jadi ada aturan supaya anak-anak kita terbiasa dengan aturan. Karena emang agama ini juga adalah aturan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, nah sekarang kalau untuk kegiatan saya, alhamdulillah sudah tadi dibacakan ya. Saya memiliki seorang putri, sekarang lagi ada di Kairo ya. Lagi menuntaskan hafalan Al-Qurannya. Mohon doanya ayah bunda sekalian, mudah-mudahan lancar semuanya, hatinya dimudahkan, akalnya dimudahkan oleh Allah untuk menerima pelajaran. Nah, dari judul itu saya teringat hadis ini, barang siapa yang mengajak melakukan kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan itu sedikit pun. Temanya itu adalah menebarkan manfaat. Maka motivasi yang paling fundamental untuk menebarkan manfaat salah satunya ini. Jadi menebarkan manfaat. Ketika kita melakukan kebaikan, kita dapat pahala. Ketika ada orang yang melakukan kebaikan karena melihat kita dapat pahalanya dia.
Ini adalah satu, statement, ada satu, hadis yang wajib ayah bunda sampaikan kepada anak-anak. Dengan cara ayah bunda sendiri tentunya, dengan cara yang disukai oleh anak-anak. Bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan semata dinilai saat ini aja ya. Kalau bahasa kerennya itu adalah ada pahala multi level ya, pahala warisan, ada dosa warisan gitu. Nah, jadi ketika kita ingin anak kita itu menjadi orang yang bermanfaat, maka perbanyaklah membacakan kisah-kisah siroh. Kenapa? Karena di siroh itu ada siroh nabawiyah itu berasal dari hadis-hadis Nabi ya, hadis yang dikumpulkan kemudian dibuat menjadi lebih ke arah cerita supaya lebih mudah dipahami. Nah, bagaimana para Rasul, para Nabi, juga para sahabatnya waktu itu melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat luas, yang sangat besar. Dan motivasinya satu-satunya adalah karena Allah Subhanahu wa taala ya. Motivasi mereka itu untuk melakukan itu adalah untuk mendapatkan ridho, untuk mendapatkan amal atau pahala yang lebih besar daripada yang seharusnya. Maka hadis ini, siapa yang melakukan kebaikan kemudian atau mengajak kebaikan dan ada orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan itu sedikit pun. Nah, ini adalah moto. Jadi ini adalah moto saya, kami di komunitas Inspirasi Nabawiyah, ini adalah motonya. Kita lakukan aja lah yang banyak-banyak, nanti juga itu pahalanya kembali kepada kita, seperti itu. Nah, ini juga bisa digunakan, alangkah kalau ini disampaikan oleh orang tua dari kecil. Dari kecil banget, dari SD atau dari TK ini sudah disampaikan kepada anak-anak. Sehingga setiap hari nasihat-nasihat yang kita sampaikan kepada anak itu, kalau itu bersumber dari Rasulullah, itu tidak hanya semata nasihat atau cerita, tapi itu menjadi ibadah, bernilai pahala, gitu loh. Nah, kata nenek, kamu harus taat sama orang tua, gitu ya. Nah, kata nenek, kamu harus taat sama orang tua. Itu nasihat yang baik, baik banget, gitu. Tapi sebelumnya itu, kita lebih baik menyampaikan kata Allah, gitu ya. Kata Allah di Al-Quran, bahwa yang paling utama mendapatkan kebaikan dari seorang anak itu adalah orang tuanya. Gitu. Kenapa? Karena orang tua sudah menyusui, menafkahi dan lain-lain sebagainya. Kata Allah gitu ya, yang paling berhak mendapat kebaikan anak-anaknya itu adalah orang tuanya. Kita bisa menyampaikan ini tentunya tidak dengan bahasa saya tadi ya, tapi dengan bahasa ibu-ibu. Bagaimanapun bahasanya, tapi kita sampaikan bahwa itu adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang kita suruh kepada anak-anak kita, itu bingkainya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Supaya apa? Supaya dapat ibadah. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk kebermanfaat supaya karena Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas ya. Jadi sebaik-baik manusia yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia lainnya. Kita tulis di tembok, taruh di mana-mana gitu. Supaya apa? Anak-anak itu adalah fitrahnya baik. Enggak ada anak itu yang buruk. Kita yang bikin label, loh dia mau membantah melulu. Dia itu susah banget diatur. Orang tua yang punya label sehingga anak-anak itu sesuai dengan apa yang kita dilabelkan oleh orang tua. Maka untuk menghilangkan label-label negatif di rumah itu, ayah bunda wajib membuat banyak kata-kata, kutipan, motivasi yang ditempelkan di mana seisi rumah bisa melihatnya. Di depan kulkas, di mana aja, dan itu bisa diganti dibikin kalimat-kalimat singkat sehingga ketika ada hal-hal yang memang perlu dinasehati atau diluruskan, kita bisa narik dia ke depan kulkas, lihat nih gitu ya, kalau makan dengan misalnya di dekat meja makan, makanlah dengan tangan kanan, cuci tangan dahulu, berdoa gitu ya, nih nggak boleh. Jadi kita nggak capek ngomong-ngomong hal yang itu aja berulang-ulang, ibu terutama, sehingga kosakata ibu yang seharusnya keluar 21.000 kosakata sehari itu bisa untuk menghatamkan 1 juz sehari.
Ya, kalau 1 juz tuh udah berapa kata? Nanti kalau ada yang menghitung silakan ya. Jadi penelitian mengatakan bahwa seorang perempuan itu mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan kata-kata 21.000 kata sehari. 21.000 Bu, coba nanti mungkin ada kali di Play Store yang menghitung kata. Coba dicari. Nanti kalau ada kabarin saya juga ingin menghitung kata-kata ya. Kenapa kita jadi setelah ngomel-ngomel ke anak, kita jadi malas? Pernah nggak merasakan kita malas baca Quran, kita malas membaca apa? Karena kosakata kita udah habis, akhirnya malas. Makanya para salafus soleh itu Rasulullah juga ya mengatakan bahwa baca Al-Quran ketika sholat malam, karena di situ bacaanmu lebih berkesan. Kesan yang lainnya adalah besok kamu nggak banyak ngomel yang tidak perlu kepada anak. Kenapa? Kosakatanya sudah terpakai ya, sehingga kita otak otomatis mencari kata-kata yang efektif, ya, mencari kata-kata yang efektif kepada anak, ya, sehingga kita tidak mengeluarkan kata-kata yang mubazir seperti itu.